Tell your girlfriend. She better keep a close eye on you. Sweet baby Jesus. Halo semuanya, selamat datang di channel 24 Royal. Kali ini kita akan membahas film yang dibintangi oleh Zac Efron. Film ini berjudul Seventeen Again yang dirilis tahun 2009, sekitar 11 tahun atau 10 tahun yang lalu, dan bergenre komedi fantasi. Film ini menceritakan tentang seorang bapak-bapak berusia 37 tahun yang memiliki hidup sangat berantakan dan sangat tidak beruntung. Namun secara kebetulan dia mendapatkan keajaiban untuk kembali muda lagi ke umurnya yang 17 tahun. Nah, jika kalian ingin tahu apa yang akan dilakukan bapak-bapak berusia 37 tahun di tubuh pemuda ini, mari kita lihat di video berikut, yang pastinya ada kejadian-kejadian seru yang tidak diduga. Film ini diawali dengan pemuda yang bernama Mike. Dia adalah pemain basket terbaik dan juga siswa paling terkenal di sekolahnya. Pelatihnya mengatakan bahwa di pertandingan ini akan ada orang-orang dari tim nasional yang mengawasimu. Jadi jika kau bermain bagus, mereka akan merekrutmu dan masa depanmu pasti akan bagus. Sebelum pertandingan, semua tim akan berfoto dan ada bocah penyedia minuman untuk tim ini. Dia bernama Ned. Satu-satunya yang baik padanya adalah Mike. Setelah itu pertandingan akan dimulai. Di sini Mike didatangi oleh pacarnya yang bernama Scarlett. Scarlett mengatakan bahwa dia hamil dan memutuskan untuk pergi agar tidak merusak masa depan Mike. Pertandingan pun dimulai dan Mike memilih Scarlett daripada masa depannya yang terjamin. Jadi dia meninggalkan pertandingannya yang berharga ini dan pergi untuk mengatakannya kepada Scarlett. Lalu kita pindah ke masa kini. Mike sudah mulai tua dan dia tinggal di rumah Ned karena dia sedang bertengkar dengan Scarlett. Namun sisi positifnya, Mike akan diangkat jabatannya di kantor. Di meeting ini ternyata yang dinaikkan jabatannya bukan Mike, melainkan orang lain. Mike pun langsung resign dari kantornya. Karena dia merasa kehidupannya sangat buruk, dia kembali ke sekolahnya untuk mengenang masa jayanya. Di saat dia melihat foto masa lalunya, ada petugas pembersihan yang berbicara padanya. Petugas ini kenal dengan Mike, namun Mike tidak. Dia menawari Mike, apakah kau mau kembali ke masa-masa itu? Mike pun menjawab mau. Tiba-tiba bel sekolah pun berbunyi dan anak-anak keluar. Salah satunya adalah anaknya Mike, yaitu Maggie, dan petugas tadi menghilang. Mike mengajak Maggie untuk makan dan Alec pun juga ikut, yaitu adiknya Maggie. Di sini Maggie mengatakan dia akan melanjutkan kuliah ke tempat kuliah ternama dan si Alec mengatakan bahwa dia terkenal di sekolahnya dan menjadi pemain basket inti. Dan hubungan antara kedua anak dan ayah ini sebenarnya kurang baik. Setelah makan-makan, Mike pun mengantarkan kedua anaknya pulang dan dia pun bertemu dengan Scarlett. Dia sedang menghancurkan barang-barang halaman belakangnya untuk dibangun taman baru. Dan ternyata mereka berdua akan cerai beberapa hari lagi. Lalu datang temannya Scarlett yang bernama Naomi. Dialah yang menghasut Scarlett untuk mencari pria baru. Lalu Mike ingin kembali ke tempatnya Ned. Di perjalanan dia melihat petugas kebersihan tadi ingin bunuh diri dan dia pun berusaha menyelamatkannya. Namun dia malah terjatuh ke suatu pusaran air di bawah jembatan ini. Keesokan harinya dia kembali ke rumah Ned dan ternyata dia sudah kembali muda lagi. Karena Ned tidak mengenalinya, terjadilah perkelahian antara mereka. Ned merupakan pembuat software untuk streaming lagu seperti Spotify, jadi dia sangat-sangat kaya. Mereka bertarung hingga terjadi pertarungan antara lightsaber dari Star Wars, ya kalian tahulah. Dan Ned menang. Saat dia akan memukul Mike menggunakan foto, Ned pun sadar bahwa itu adalah Mike saat muda. Lalu Ned mencari tahu di buku apa yang terjadi kepada Mike. Dia mengatakan bahwa kau mungkin diberikan kesempatan untuk mengubah hidupmu oleh roh pemandu. Mike pun bingung apa yang harus dia lakukan. Dia pun teringat kepada petugas kebersihan semalam dan langsung pergi ke sekolah untuk mencarinya. Namun petugas itu tidak ada dan tidak ada yang mengenalinya. Dia pun mengikuti suatu air dan melihat anak-anak main basket. Mike pun langsung mengatakan kepada Ned bahwa roh pemandu ingin dia kembali ke SMA dan menjalani kehidupannya dengan benar. Dia pun meminta Ned untuk menjadi orang tua palsunya dan mendaftarkannya di SMA. Di sini Mike menggunakan nama samaran Mark, tapi tetap kita panggil Mike saja ya, soalnya susah nyebut nama Mark. Berkas-berkas nilai dan prestasi dipalsukan oleh Ned, karena Ned pintar dalam hal itu. Mereka pun berbicara kepada kepala sekolah ini dan Ned jatuh cinta kepadanya, namun Capsec ini menolaknya. Setelah Capsec melihat prestasi Mike, dia pun menerimanya.
Di saat Mike mencoba merayu siswi lain, dia ditertawakan karena stylenya seperti anak 90-an. Ned pun langsung mengeluarkan black card-nya dan membelikan semua yang Mike butuhkan. Keesokan harinya, dia pergi ke sekolah menggunakan mobil sport Audi R8 dan menjadi sorotan semua murid di sana. Lalu dia mendapat telepon dari Scarlett untuk menghadiri sidang perceraian mereka, namun Mike tidak bisa karena sedang di luar negeri dan menyuruh Scarlett untuk atur ulang jadwalnya. Ya, padahal dia sedang menjadi muda lagi dan tidak bisa datang ke sidang itu. Setelah itu, saat Mike bermain basket, dia dipanggil oleh pelatih dan disuruh untuk mengikuti uji coba masuk ke tim basket inti. Ketika dia ke toilet, di sini ada Alex yang sedang diselotip ke toilet. Dan Mike pun baru sadar kalau anaknya ini sering dibully di sekolahnya. Di saat makan, Mike mengatakan bahwa dia adalah anak haramnya Ned dan mereka berdua harus saling menjaga karena ayah mereka juga begitu. Di sini Alex suka dengan gadis yang bernama Nicole, namun dia tidak bisa mendekatinya karena Alex ini sering dibully dan kutu buku. Dan tiba-tiba ada anak-anak tukang bully yang diketuai oleh Stan datang ke kantin. Mike pun baru tahu kalau Stan adalah pacarnya Maggie. Di saat Stan akan membuli Alex, Mike pun membelanya. Saat dilempar bola oleh Stan, dia bisa menangkapnya dengan sangat mudah. Stan pun sangat kaget. Di sini dia mempermalukan Stan dengan mengatakannya memiliki otak yang kecil dan tidak berkembang, dan juga memiliki penis yang kecil, dan juga menjahilinya dengan sedikit trik basketnya. Saat makan dengan Ned, dia pun sadar bahwa roh pemandu bukan ingin dia menjalani masa SMA lagi, tapi untuk membantu kedua anaknya kembali ke jalan yang benar, memisahkan Maggie dari pembuli itu dan mengeluarkan Alex dari pembulian. Dia pun pergi ke rumah Alex dan ternyata Alex bisa bermain bola basket dengan sangat bagus. Mike pun berencana untuk memasukkan Alex ke tim basket inti. Tiba-tiba Scarlett datang dan dia pun terkejut dengan kemiripan teman Alex ini dengan suaminya dulu waktu SMA. Ya walaupun itu memang dia sih, tapi kan Mike menggunakan nama samaran Mark. Keesokan harinya saat di sekolah, Mike dan kawan-kawan mendapatkan pelajaran tentang seks. Karena gurunya tahu dia tidak bisa mencegah mereka untuk mantap-mantap, mereka pun dibagikan kondom gratis. Nah, jadi mereka nggak usah ribet-ribet ke Indomaret cari rasa yang pas. Di sini Mike berbicara bahwa jika kalian ingin mantap-mantap, kalian harus melakukannya dengan orang yang benar-benar kalian cintai dan siap untuk membuat bayi yang begitu rapuh, dan kalian siap menjaga anak itu agar tidak jatuh dan tidak patah hati. Semua perempuan di sana pun terpesona dengan kata-katanya Mike dan tidak jadi mengambil kondom itu. Stan mengambil semua kondom itu dan mencium Maggie. Karena Mike marah, dia pun menabrak Stan hingga terjatuh, tapi malah Mike yang dihajar dan di video. Video itu pun viral karena diupload di YouTube. Ya semoga kayak video ini yang akan viral. Karena hal ini dia pun dipanggil Capsek bersama orang tuanya, yaitu Ned. Ned masih berusaha merayu Bu Capsek ini namun tetap ditolak. Setelah itu Mike pergi ke rumah Alex, namun dia malah bertemu dengan Scarlett. Scarlett menjelaskan tentang rencananya untuk mengubah halaman belakang ini menjadi taman yang sangat indah, dan Mike pun mengajukan diri untuk membantu proses pembuatan taman ini. Dan Mike juga melatih Alex agar bisa masuk ke tim basket inti. Sementara itu Ned masih berusaha mendekati Bu Capsek dengan caranya sendiri. Dan singkat cerita, mereka berdua pun lolos ujian masuk tim basket. Lalu taman belakangnya Scarlett pun sudah jadi dan sangat bagus. Setelah itu Scarlett ingin pergi kencan dengan orang yang dikenalkan oleh Naomi. Di saat dia latihan dansa, Mike menawarinya untuk berlatih bersama. Mereka berdua berlatih bersama hingga Alex datang untuk memberitahu bahwa teman kencannya ibunya sudah datang. Dan karena Maggie pergi ke pesta temannya, Mike pun mengajak Alex untuk pergi ke sana agar bisa mengawasi Maggie. Karena ada Nicole, Mike pun menyuruh Alex untuk berbicara padanya. Sementara itu, Mike diajak mantap-mantap oleh beberapa gadis yang terpesona kepadanya saat di kelas tadi. Namun Mike menolak semuanya dan fokus mencari Maggie. Dan Alex yang sedang berbicara dengan Nicole malah membakar kakinya sendiri. Karena panik, dia pun terkena lilin. Lalu Mike berhasil menemui Maggie. Maggie mengatakan dia tidak akan kuliah di tempat kuliah ternama karena dia ingin ikut Stan yang akan bekerja setelah lulus. Mike pun melarangnya karena Stan adalah pria nakal. Dia memarahi Maggie seperti halnya seorang ayah. Namun Maggie malah marah karena Mike yang sekarang adalah bukan siapa-siapanya Maggie. Setelah itu ada pertandingan basket dan di sini Alex menjadi pencetak skor kemenangan bagi timnya karena umpan dari Mike. Dia pun akhirnya disukai oleh Nicole. Sementara itu akhirnya usaha Ned mengajak Bu Capsek untuk makan malam diterima. Namun Bu Capsek tidak mau naik mobil mewahnya Ned dan ingin naik mobilnya sendiri.
Karena Mike melihat hal itu, dia pun mengadakan pesta kemenangan di rumahnya untuk membantu Alex supaya lebih dekat dengan Nicole. Di saat dia mencari Maggie, Maggie sedang menangis karena Stan selingkuh. Mike menenangkannya dan mengatakan kata-kata romantis secara tidak sengaja. Maggie pun ingin menciumnya, tapi Mike menghindarinya. Lalu dia mengajak Maggie untuk datang ke pestanya nanti malam. Pesta pun dimulai dan rencana Alex agar lebih dekat dengan Nicole sepertinya berhasil. Sementara itu Ned sedang makan malam dengan Bu Capsek. Dan ternyata mereka berdua memiliki kesamaan, yaitu sama-sama suka Gandalf dan mereka berdua bisa bahasa elf. Lalu Mike mencoba mengusir Stan karena mengganggu Maggie. Namun saat dia ingin menonjok Stan, dia malah yang knock out. Dia pun terbangun di pangkuan Maggie dan Maggie ingin mengajaknya mantap-mantap. Namun Mike menghindarinya karena Maggie adalah anaknya sendiri. Di sini Mike menolak Maggie karena dia sudah jatuh cinta kepada seorang gadis sejak umurnya 17 tahun, yaitu Scarlett. Maggie pun mengatakan sebaiknya kekasihmu itu menjagamu dengan baik, dan Mike pun kaget bahwa putrinya memiliki sisi yang seperti ini. Kita kembali ke Ned. Kini Bu Capsek mau dengannya dan ingin mengajaknya mantap-mantap. Sayangnya saat sampai di rumah Ned, rumahnya sedang dipakai untuk pesta, dan Bu Capsek pun membubarkan mereka dan tidak jadi mantap-mantap dengan Ned. Scarlett datang ke pesta ini karena mencari Alex. Namun ternyata Alex baik-baik saja dan tiba-tiba Mike mencium Scarlett dan Maggie dan kawan-kawannya melihat hal itu. Dia pun ditampar dan mencoba menjelaskan bahwa dirinya adalah Mike, suaminya Scarlett. Namun Scarlett tidak percaya hal itu dan Mike pun mendapatkan beberapa tamparan lagi dari para gadis. Keesokan harinya Mike datang ke pengadilan perceraian Scarlett dan Mike. Dia mengatakan membawa surat dari Mike dewasa dan membacakannya. Dia menceritakan tentang kejadian pertama kali bertemu dengan Scarlett dan dia rela cerai jika itu bisa membuat hidup Scarlett lebih baik. Lalu dia pun diseret keluar oleh satpam. Scarlett pun menunda perceraian ini dan melihat kertas yang dibaca Mike, dan ternyata kertas itu hanya berisi beberapa kata saja. Scarlett pun percaya bahwa pemuda tadi benar-benar Mike suaminya. Di malam harinya Mike giat belajar basket agar dia bisa mendapatkan masa depan yang cerah kali ini. Sementara itu Scarlett melihat foto kenangan SMA dan memang wajahnya Mike itu sama dengan Mike yang sekarang. Lalu ada kejadian deja vu. Pelatih mengatakan bahwa di pertandingan besok akan ada pelatih dari tim nasional yang mengawasimu. Jika kau main bagus, masa depanmu akan terjamin. Dan sebelum pertandingan, Ned pergi menemui Capsek dan minta maaf. Bu Capsek pun akhirnya mau lagi dengan Ned. Di sini Scarlett datang karena ingin melihat anaknya bermain, yaitu Alex. Di tengah-tengah pertandingan, Scarlett pun ingin pergi dari sini. Dan Mike pun harus membuat keputusan lagi. Dan lagi-lagi dia memilih Scarlett. Dan petugas kebersihan tadi ada di sini dan tersenyum. Sepertinya Mike memilih pilihan yang tepat. Di saat dia mengejar Scarlett, Mike melewati suatu gerbang waktu. Dan dia kembali ke Mike yang tua. Dan Scarlett yang melihat kejadian itu pun percaya bahwa yang membantunya selama ini adalah Mike suaminya. Di sini Mike mengatakan pilihan terbaik yang pernah dia buat adalah memilihmu. Dan karena Mike sudah membuktikan bahwa dia bisa jadi ayah yang baik selama beberapa hari ini, Scarlett pun mau balikan dengan Mike. Dan itulah seluruh alur cerita dari film 17 Again. Akhirnya ada film happy ending. Mike pun berhasil kembali ke keluarganya dan Ned berhasil mendapatkan pasangannya. Terima kasih buat kalian yang nonton sampai akhir dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.